Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari musibah yang sedang melanda bangsa kita saat ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah ini segera dihabiskan atau segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali belajar seperti biasa. Oleh karenanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan seluruh apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Selanjutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, rasul tauladan yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita selamat hidup dunia dan akhirat. Kembali lagi bersama Bapak Yusrizal SPDI. Dalam hal ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tata cara penyembelihan kurban dan akikah. Anak Bapak semuanya, dalam materi ini tujuan ya dari pelajaran kita adalah bagaimana anak-anak Bapak semua tahu apa itu pengertian dari akikah dan kurban. Yang kedua, anak-anak Bapak tahu bagaimana tata caranya dan dalil tentang pelaksanaan kurban dan akikah. Yang ketiga, anak-anak Bapak tahu apa syarat sah dalam penyembelihan dan ketentuan hewan penyembelihan. Dan selanjutnya anak-anak Bapak juga akan tahu bagaimana apa saja hal-hal yang dilarang dalam penyembelihan hewan. Dan yang terakhir tentu anak-anak Bapak semuanya bisa mempraktekkan tata cara kurban dan akikah dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Baik anak-anak Bapak, untuk lebih lanjut mari kita simak video yang akan Bapak sajikan dalam materi ini. Mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami. Silakan simak dan saksikan. Penyembelihan hewan kurban dan akikah. Standar kompetensi yaitu memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan kurban dan akikah. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan. Yang kedua, menjelaskan ketentuan akikah dan kurban. Yang ketiga, memperagakan cara penyembelihan hewan. Sedangkan indikatornya ada 6. Yang pertama, menjelaskan pengertian penyembelihan hewan. Yang kedua, menyebutkan syarat penyembelihan hewan. Yang ketiga, menunjukkan dalil nakli tentang penyembelihan hewan. Yang keempat, menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Yang kelima, menjelaskan ketentuan dan hal lain yang berhubungan dengan penyembelihan hewan, kurban dan akikah. Yang keenam, mempraktekkan cara penyembelihan hewan dan akikah. Oke, kita masuk kepada pengertian penyembelihan. Pengertian penyembelihan itu adalah menurut ilmu fikih disebut az-zabu az-zakatu, yang berarti tathayyub atau membuatnya menjadi baik, harum, dan sedap. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong saluran makanan atau pernafasannya serta 2 urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Yang kedua, syarat sah penyembelihan hewan. Yang pertama, binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Yang kedua, penyembelihnya beragama Islam. Sekurang-kurangnya sudah memayyiz, balik atau berakal, sehat, tidak buta, dengan sengaja dan membaca basmalah saat penyembelihan hewan tersebut. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam, tidak boleh tumpul, terbuat dari logam, besi atau yang lain, dan tidak sah dengan tulang, kuku atau gigi. Yang keempat, dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan
dan pernapasan serta urat nadi leher bagian kanan dan kiri. Terputus dalam artian bukan terputus lehernya, tapi saluran makanan atau pernapasan hewan tersebut. Sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, tercebur ke sumur atau terjepit lehernya, boleh disembelih pada bagian mana saja, asalkan darahnya dapat mengalir keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Kita lanjut kepada dalil nakli. Yang pertama kita tahu yang sering kita dengar yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya adalah maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar ayat 2. Sedangkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana lahu sa'atun wa lam yud'a fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang artinya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat Idul kami. Artinya tidak boleh mendekati tempat ibadah ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah. Artinya apa? Kurban ini adalah salah satu sunat muakkad yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ketika seseorang yang memiliki kemampuan lalu dia tidak mau berkurban, maka Rasulullah sangat amat besar kebenciannya kepada orang-orang yang tidak mau berkurban dalam keadaan lapang. Selanjutnya kita masuk kepada jenis penyembelihan hewan. Dari cara penyembelihan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara tradisional. Pelaksanaannya dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung. Tata cara dan syaratnya sah disampaikan pada slide berikutnya. Yang kedua secara mekanik. Penyembelihan dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong yang pada saat ini atau zaman modern memang terkadang secara tradisional ini tidak lagi dilaksanakan, tetapi secara mekanik. Syarat sah penyembelihan secara mekanik, penyembelihannya harus Islam, mumayyiz, berakal sehat, dan tidak buta. Saat menekan tombol mesin membaca basmalah, menyengaja menyembelih, bisa pemotongnya atau pelurunya bila senapan untuk hewan liar terbuat dari logam besi atau baja dan yang tajam, serta hewan yang disembelih adalah hewan yang halal dan masih hidup. Mulahadah terkait dengan alat dan bacaan basmalah saat penyembelihan hewan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma'an haral dama wa zakara smallahi alaihi fakal. Artinya, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka boleh kamu makan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lanjut kepada sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan. Apa saja sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan? Yang pertama, kita membaca takbir dan salawat 3 kali saat penyembelihan. Yang kedua, sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri berada di bawah. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. Yang keempat, penyembelihan pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunnah pada libah. Libah itu adalah tempat menggantungkan kalung pada leher. Yang terakhir, yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Yang keenam, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, atau yang A-nya adalah menyembelih dengan alat yang tumpul. Ini tidak boleh dalam Islam, karena benda yang tumpul itu sulit untuk memutus urat leher atau saluran pernapasan dari hewan, sehingga nanti ditakutkan hewan merasa kesakitan dalam penyembelihan. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Nah, ini yang disampaikan tadi, tidak boleh putus. Harus hanya sampai kepada pemotongan saluran nafas saja. Apabila saluran nafasnya sudah terpotong, maka sah penyembelihan. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya.
menyembelih sampai putus lehernya. Artinya apa? Tidak boleh sampai putus. Yang keempat, mematahkan atau menggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Namun ada juga beberapa kalangan ya, dari orang-orang Islam menyembelih hewan itu terkadang memang menyakiti hewan. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama. Apa saja hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Lanjut kepada pengertian kurban dan akikah. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian penyembelihan. Sekarang kita masuk kepada pengertian kurban dan akikah. Anak-anak kami semua, kurban itu adalah penyembelihan hewan ternak berkaki 4 yang memenuhi syarat tertentu pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik dengan niat semata-mata untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak-anak Bapak semuanya di mana saja berada sudah menyaksikan pemotongan hewan kurban pada hari raya Idul Adha di masjid atau musola atau tempatnya masing-masing. Nah, di situ kita lihat bagaimana tata cara penyembelihan kurban tersebut. Yang kedua, akikah adalah penyembelihan kambing. Kurban adalah penyembelihan hewan ternak berkaki 4 berupa sapi, kerbau, onta, dan sejenisnya. Sedangkan akikah itu adalah penyembelihan kambing, bukan sapi, bukan kerbau. Karena akikah ini adalah merupakan sudah ada ketentuannya oleh Rasulullah SAW. Kambing sebagai tanda syukur, penyembelihan kambing sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak ya, menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Kita masuk kepada dalil kurban. Sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwasanya dalil dari kurban itu adalah surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar ayat 2. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sudah Bapak sampaikan juga tadi, yang mana artinya adalah siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Sedangkan akikah, apa dalil dari akikah atau landasan hukumnya dari akikah? Hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kullu ghulamin rahinatu bi'aqiqati tusbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'su. Setiap anak yang lahir tergadai akikahnya, yang disembelih pada hari ke-7. Pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis yang sahih ya, dari riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim. Nah, anak-anak kami semua, jadi akikah ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW mendekati wajib ya bagi orang tua kita yang mampu, atau mungkin nanti kita setelah kita dewasa, setelah kita berumah tangga, memiliki keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan akikah anak kita masing-masing. Karena akikah itu merupakan sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan. Yang ketujuh, kita masuk kepada hukum akikah dan kurban. Yang pertama, akikah hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua yang mampu sebelum anaknya balik. Adapun waktu yang utama adalah hari ke-7 kelahiran anaknya. Anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Sedangkan kurban yang telah Bapak sampaikan tadi hukumnya wajib bagi Rasulullah SAW bagi umat Islam yang mampu. Jenis hewan yang untuk kurban adalah kambing, domba, dan biri-biri untuk 1 orang. Kerbau, sapi, dan unta cukup untuk 7 orang. Yang kedelapan, ketentuan hewan akikah dan kurban.
Syarat-syarat sah hewan kurban adalah yang pertama sehat. Hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurak atau penyakit lainnya tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang kedua, gemuk, tidak kurus, kering atau kerempeng. Hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk berkurban. Karena tentu kurban itu tujuannya adalah membagikan dagingnya kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau seandainya hewan kurban kita kurus, apa yang akan kita bagikan? Maka tentu kembali kepada keikhlasan kita masing-masing dalam berkurban. Nah, ketika kita tidak ikhlas dalam berkurban, maka sia-sialah kurban kita, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak cacat. Hewan yang patah tanduknya, yang pincang, yang buta, buah zakarnya hanya satu, tidak sah untuk berkurban. Yang keempat, telah cukup umur. Berapa umurnya? Yang pertama, unta yang sudah berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing biasa sudah berumur 2 tahun. Sedangkan domba, biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Yang terakhir, sebaiknya jantan bila betina tidak sedang hamil. Artinya apa? Sebaiknya jantan. Tapi kalau tidak ada yang jantan, boleh betina, tapi betinanya tidak sedang hamil. Yang kesembilan, waktu penyembelihan akikah dan kurban. Akikah kita laksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak, atau boleh kapan saja asalkan belum balik. Sedangkan kurban pada hari raya Aidul Adha, setelah salat Aid atau pada hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Yang ke-10, pembagian daging akikah dan kurban. Kalau akikah dibagikan dalam keadaan sudah masak, disunahkan dimasak yang serba manis dan tidak pedas, serta tulang rusuknya dipotong kecil-kecil. Atau artinya tidak dicacah, tidak dicacah. Selanjutnya kurban ini dibagikan dalam keadaan mentah, boleh juga dalam keadaan matang. Boleh juga dalam keadaan matang. Baik akikah maupun kurban bila tidak nazar, yang berakikah maupun yang kurban boleh ikut memakan secukupnya, tidak boleh lebih dari 1/3. Bila dinazarkan tidak boleh mengambil bagian atau makanannya walau sekecil apapun. Selanjutnya, fungsi kurban dan akikah. Apa fungsi dari kita melaksanakan kurban dan akikah? Tentu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki fungsi tersendiri ya, atau makna yang sangat besar bagi pelaksananya. Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur dan berdimensi kemanusiaan. Yang kedua, menumbuhkan tali persaudaraan dan menghapus rasa kebencian. Yang ketiga, dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Yang keempat, bertambah berkah rezeki kita dan tidak dibenci Rasulullah SAW. Dan terakhir, akikah membebaskan anak dari tergadai. Kurban dapat meringankan beban saat menuju ke padang mahsyar dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak semuanya? Setelah menyaksikan video tadi, apakah kita sudah memahami hukum tentang cara penyembelihan hewan kurban dan akikah? Mudah-mudahan Bapak berdoa, mudah-mudahan anak-anak Bapak semua sudah dapat memahami apa itu pengertiannya, dalilnya, tata caranya, bagaimana hewan yang sah untuk dikorbankan, bagaimana ketentuan hewan yang dikorbankan, serta anak-anak Bapak juga insya Allah dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja video kita pada saat sekarang ini. Mari kita saksikan nanti video-video selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga iman, jaga imun, dan jaga kesehatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.